Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga sehat selalu. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis jurnal minyak dan lemak dalam pangan. Berikut materinya. Baik, untuk yang pertama yakni mengenai analisis jurnal yang pertama dengan judul jurnal yaitu analisis tingkat kerusakan lemak nabati dan lemak hewani akibat proses pemanasan yang ditulis oleh Sandra Hermanto, Ana Muawana, dan Prita Wardani. Nama jurnal, Jurnal Kimia Valensi, dengan volume 1 dan nomor 6, tahun 2010. Latar belakang. Minyak dapat digunakan sebagai medium dalam proses penggorengan bahan pangan. Maka dari itu, dapat berfungsi sebagai medium penghantar panas, menambah rasa gurih, menambah nilai gizi dan kalori dalam bahan pangan. Akan tetapi, pemanasan minyak secara berulang-ulang pada suhu tinggi dan waktu yang cukup lama dapat menghasilkan senyawa polimer berbentuk padat di dalam minyak. Senyawa padat itu lama-kelamaan akan mengalami oksidasi dan menghasilkan senyawa-senyawa radikal bebas yang dapat merugikan bagi kesehatan. Kerusakan minyak selama proses penggorengan tersebut dapat mempengaruhi mutu dan nilai gizi dari bahan pangan yang digoreng. Pada lemak dan minyak, dikenal dengan dua tipe kerusakan yang utama, yaitu ketengikan dan hidrolisis. Ketengikan dapat terjadi karena proses pemanasan, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan stabilitas asam lemak dari beberapa lemak nabati serta lemak hewani yang mengalami proses pemanasan selama beberapa menit dengan analisis kandungan malondialdehida atau MDI sebagai parameter kerusakan lemak dan analisis komposisi asam lemak dengan menggunakan alat GCMS. Rumusan masalah. Bagaimana stabilitas dan tingkat kerusakan lemak nabati dan lemak hewani akibat proses pemanasan pada suhu tinggi? Teori. Lemak dan minyak adalah zat makanan yang penting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu, lemak dan minyak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Dalam 1 gram minyak atau lemak dapat menghasilkan sebanyak 9 kilokalori, sedangkan protein dan karbohidrat hanya dapat menghasilkan 4 kilokalori per gram. Lemak dan minyak juga seringkali ditambahkan ke dalam bahan pangan secara sengaja dengan berbagai tujuan. Pengolahan minyak dan lemak dalam bahan pangan dapat berfungsi sebagai media penghantar panas. Misalnya, minyak goreng, mentega putih, gaji, mentega dan margarin. Selain itu, penambahan minyak dan lemak dalam bahan makanan juga bertujuan untuk menambah kalori serta memperbaiki tekstur dan cita rasa bahan pangan. Berbagai bahan pangan tersebut seperti daging, ikan, telur, susu, alpukat, dan sebagainya dikenal sebagai lemak tersembunyi atau invisible fat, sedangkan lemak dan minyak yang telah diekstraksi dikenal sebagai minyak biasa atau lemak kasat mata atau visible fat. Lemak nabati dan minyak nabati merupakan sejenis minyak yang dapat dibuat dari tumbuhan dan minyak tersebut digunakan dalam makanan sebagai perisai, rasa, atau flavor untuk menggoreng dan memasak. Beberapa minyak tersebut yang sering digunakan adalah minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak zaitun, dan sebagainya. Minyak nabati berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi dua golongan, yaitu minyak nabati dapat digunakan dalam proses industri makanan
atau disebut juga edible oil, dan minyak nabati yang dapat digunakan dalam industri non-makanan, disebut juga dengan non-edible oil. Berlanjut ke metode, yaitu bahan dan alat. Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan yang diperoleh dari pasar Ciputat, Tangerang. Sedangkan minyak ikan, margarin, dan minyak zaitun diperoleh dari supermarket. Lemak hewani atau lemak ayam, lemak sapi, dan lemak babi diperoleh dari jaringan lemak daging ayam, sapi, dan babi yang diperoleh dari rumah pemotong hewan atau RPH. Pelarut N-heksan untuk melarutkan lemak, larutan TBA atau tiobarbiturit acid sebesar 0,37% dan larutan MDA atau malondialdehid sebesar 0,02 molar untuk analisis tingkat kerusakan lemak Na2SO4 dan KOH 10% BF3 dalam metanol untuk transesterifikasi lemak. Untuk alatnya yaitu spektrofotometer UV vis Perkin Elmer Lambda 25 untuk analisis radikal bebas, gas kromatografi mass spektrofotometri atau disebut GCMS KIPI 2010 Shimadu Jepang dengan kolom RT kali 1 X strip MS raster 30 meter per 0,25 mm ID 0,25 pm polymethyl silosens atau polydimethyl silosens 100% untuk analisis asam lemak. Yang kedua, preparasi sampel. Lemak hewani diekstrak dari jaringan lemak dengan cara pemanasan menggunakan oven pada suhu 75% Celcius 75 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah lemak terekstrak, lemak disaring dengan kertas saring Wachman yang ditambah Na2SO4 anhidrat sebanyak 2 kali penyaringan. Sampel lemak yang tersaring disimpan dalam wadah tertutup dan ditempatkan dalam desikator. Sedangkan untuk sampel lemak cair disiapkan dalam wadah gelas sebanyak 5 ml dan disiapkan dalam desikator. Yang ketiga, uji tingkat kerusakan lemak. Pengukuran tingkat kerusakan lemak dilakukan menggunakan alat spektrofotometri UV visible dengan larutan TBA sebagai reagen pembentuk warna. Masing-masing sampel lemak sebelumnya dipanaskan dalam ruang terbuka pada suhu 110 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah dingin, ke dalam sampel lemak ditambahkan pelarut N-heksan dan aqueous dengan volume yang sama. Senyawa radikal bebas yang dihasilkan diekstraksi dengan corong pisah dan dipisahkan dari lapisan lemak. Larutan malondialdehid yang dihasilkan akan bereaksi dengan TBA, membentuk senyawa kompleks TBA-MDA berwarna merah muda. Intensitas warna yang dihasilkan diukur pada panjang gelombang 532 nanometer dan nilai absorbansinya sebanding dengan kadar radikal bebas yang dihasilkan. Yang keempat, analisis komposisi asam lemak dengan GCMS. Sebelum sampel lemak dianalisa dengan GCMS, terlebih dahulu dilakukan esterifikasi dengan cara memasukkan 2 gram sampel lemak atau minyak yang telah diekstrak dalam tabung reaksi yang direaksikan dengan BF dalam metanol.
Campuran dikocok dan dipanaskan selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya didiamkan sampai terbentuk dua lapisan. Lapisan atas dipisahkan dengan sentrifugasi dan dipurifikasi lebih lanjut dengan menambahkan Na2SO4 untuk menghilangkan kadar airnya. Hasil esterifikasi tersebut dimasukkan ke dalam vial untuk dianalisis lebih lanjut dengan alat GCMS 1PL. Sampel lemak yang telah diesterifikasi tersebut diinjeksikan ke dalam kolom GC dengan menggunakan metode autosampel. Pemisahan dilakukan dalam kolom RTX 1-SMS Restex 30M kali 0,25 mm ID. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan tingkat kerusakan lemak berdasarkan hasil uji radikal bebas. Dari hasil penelitian yang dilakukan, tabel 2 terlihat bahwa kadar radikal bebas terbesar diperoleh oleh minyak ikan, yakni sebesar 40 ppmol per liter. Selanjutnya disusul dengan lemak ayam 37 ppmol per liter, lemak babi 31 ppmol per liter, dan minyak zaitun 30 ppmol liter. Tingginya kadar radikal bebas kemungkinan disebabkan karena komposisi asam lemak pada minyak goreng curah sebagian besar merupakan asam lemak tak jenuh seperti asam oleat, linoleat, dan linolenat. Asam lemak tak jenuh sangat mudah mengalami autooksidasi, terutama pada keadaan kayak oksigen dan adanya uap air serta proses pemanasan Hasil analisa komposisi asam lemak dengan GCMS. Untuk mengetahui komposisi relatif asam lemak jenuh, saturated fatty acid atau SFA, dan asam lemak tak jenuh tunggal monounsaturated fatty acid MUFA, serta asam lemak tak jenuh ganda. Masing-masing sampel lemak dianalisis dengan alat GCMS KIP 2010 menggunakan kolom RTX -1-MS melalui metode transesterifikasi dengan cara menderivatisasi asam lemak menjadi senyawa turunannya, yakni metil ester asam lemak fatty acid metil ester. Derivatisasi dilakukan untuk menurunkan titik didih dari masing-masing asam lemak agar lebih mudah diuapkan dan dipisahkan sehingga menghasilkan pemisahan dengan resolusi yang lebih baik. Pemisahan derivat asam lemak dilakukan dalam kondisi suhu kolom 70 derajat Celcius dan dinaikkan sampai 300 derajat Celcius dengan kenaikan 10 derajat Celcius per menit dengan laju alir 1,15 mm per menit. Adapun hasil analisis komposisi asam lemak untuk masing-masing sampel lemak adalah sebagai berikut. Bisa dilihat tabelnya. Kalaupun di di video ini tidak terlihat dengan jelas, bisa membuka PPT-nya masing-masing. Kesimpulan dari penelitian di atas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil analisa radikal bebas pada masing-masing sampel lemak nabati dan hewani yang telah dipanaskan, bahwa tingkat kerusakan lemak terbesar terjadi pada sampel minyak ikan dengan kandungan radikal bebasnya yaitu sebesar
40 mol per liter. Sedangkan pada minyak goreng curahan sebesar 25 mol per liter. Minyak goreng kemasan sebesar 20 mol per liter. Margarin sebesar 16 mol per liter. Minyak zaitun sebesar 30 mol per liter. Lemak ayam 37 mol per liter. Lemak sapi 18 mol per liter. Dan lemak babi sebesar 31 mol per liter. Banyaknya kandungan radikal bebas yang dihasilkan tersebut sangat dipengaruhi oleh komposisi dan reaktivitas dari masing-masing asam lemak yang terdapat pada setiap sampelnya. Analisis jurnal kedua dengan judul Kualitas Minyak Goreng Habis Pakai ditinjau dari bilangan peroksida, bilangan asam, dan kadar air yang ditulis oleh Asri Sulistiyowati Suroso dengan nama jurnal Jurnal Kefarmasian Indonesia volume 3 nomor 2 2013. Latar belakang: karena adanya kebiasaan dalam masyarakat memakai kembali minyak goreng yang sudah dipakai atau yang lebih kita kenal dengan sebutan minyak jelantah dengan alasan utama untuk penghematan biaya. Minyak jelantah memang lebih murah harganya jika dibandingkan dengan minyak goreng yang masih baru. Namun ada persoalan yang tidak dapat diabaikan, yaitu mengenai keamanan minyak goreng tersebut bagi kesehatan. Dari beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya, pemakaian minyak jelantah dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan, diantaranya meningkatkan risiko penyakit karsinoma, membangkitkan respon peradangan hati, dan kerusakan hati. Selain itu, beberapa studi yang melakukan pengujian kimiawi terhadap minyak jelantah memperlihatkan bahwa kualitas minyak tersebut akan menurun seringnya minyak itu tersebut dipakai, terutama pada bilangan peroksida dan bilangan asam yang dibandingkan dengan nilai rujukan yang disyaratkan atau standarisasi dari minyak goreng. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana kualitas minyak goreng habis pakai ditinjau dari bilangan peroksida, bilangan asam, dan kadar air. Teori: minyak bekas pakai atau yang kita kenal dengan minyak jelantah adalah minyak yang sudah digunakan beberapa kali yang membuat kualitas minyak tersebut menjadi menurun karena proses pemanasan yang akan menyebabkan ikatan yang terdapat pada minyak tersebut akan menjadi terurai, dan di dalam minyak jelantah terdapat material tak berguna yaitu peroksida yang dapat menyebabkan suatu penyakit, contohnya karsinoma. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode. Penelitian yang telah dilakukan itu dilakukan di Laboratorium Kimia Makanan, Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbangkes yang berada di Kota Bogor. Nah, bahan yang digunakan itu ada 3 macam, yaitu ada minyak goreng kemasan yang baru dibeli dari swalayan di Kota Bogor. Lalu ada minyak goreng bekas pakai yang berwarna hitam diperoleh dari penjual pecel lele, dan minyak goreng bekas pakai yang berwarna coklat diperoleh dari penjual gorengan di Bogor. Nah, untuk uji kualitas minyak goreng itu yang dilakukan pada ketiga macam minyak goreng tersebut itu dilakukan dengan penetapan bilangan peroksida, bilangan asam, kadar asam lemak bebas, serta penetapan kadar air. Nah, masing-masing penetapan itu dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali, dan selanjutnya dihitung hasil raratanya. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu pada tabel 2 terdapat rata-rata bilangan peroksida pada sampel minyak kemasan yang dibeli dari swalayan, minyak jelantah warna hitam dan warna coklat.
Hasil pengujian menunjukkan rata-rata bilangan peroksida minyak kemasan dari swalayan adalah 1,03 mg O2 per 100 gram, sedikit lebih tinggi dari yang diisyaratkan oleh SNI. Hal ini kemungkinan disebabkan karena penyimpanan minyak kemasan yang dibeli dari swalayan itu menggunakan kemasan yang tembus cahaya matahari. Nah, sebenarnya wadah yang terbaik untuk menyimpan minyak adalah wadah yang warnanya gelap dan rapat. Selain itu, minyak juga harus dihindarkan dari logam besi dan tembaga. Lalu rata-rata bilangan peroksida sampel minyak jelantah warna hitam itu adalah 7,89 mg O2 per 100 gram. Dan untuk minyak jelantah warna coklat adalah 5,15 mg O2 per 100 gram. Nah, keduanya ini rata-rata bilangan peroksidanya jauh berada di atas nilai SNI, di mana nilai SNI-nya yaitu 1,00 mg O2 per 100 gram. Oke, selanjutnya yaitu pada tabel 3 terdapat rata-rata bilangan asam dari sampel minyak kemasan dari swalayan, minyak jelantah warna hitam, dan minyak jelantah warna coklat. Dari hasil penetapan bilangan asam minyak kemasan dari swalayan menunjukkan bahwa kualitas minyak tersebut masih relatif sesuai standar, yakni 0,07 mg KOH per gram. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan yang dipersyaratkan oleh SNI, yaitu 0,06 mg KOH per gram. Lalu untuk bilangan asam minyak jelantah warna hitam itu tergolong tinggi, yaitu 1,46 mg KOH per gram. Nah, untuk menetralkan asam lemak dalam minyak jelantah warna hitam, sampai diperlukan KOH lebih dari 1 mg setiap 100 gram minyak. Tingginya bilangan asam ini artinya setara dengan tinggi pula kadar asam lemak bebasnya. Trigliserida yang terkandung di dalam sudah banyak yang terurai menjadi asam lemak bebasnya akibat reaksi hidrolisa. Hal ini bisa terjadi pada proses pemanasan minyak pada suhu tinggi dan berulang-ulang. Selanjutnya, tabel 4. Pada tabel 4 ini dipaparkan rata-rata kadar asam lemak bebas pada sampel minyak kemasan dari swalayan, minyak jelantah warna hitam, dan minyak jelantah warna coklat. Kadar rata-rata asam lemak bebas minyak kemasan dari swalayan adalah 0,026%, jauh di bawah kadar yang diisyaratkan oleh SNI, di mana maksimal 0,3%. Sementara itu, untuk kadar asam lemak bebas kedua minyak jelantah di atas kadar yang ditetapkan oleh SNI, sehingga tidak memenuhi syarat mutu yang ditetapkan oleh SNI. Kadar asam lemak rata-rata minyak jelantah warna hitam adalah 0,64%, sedangkan kadar asam lemak minyak jelantah warna coklat adalah 0,41%. Nah, kadar asam lemak bebas pada minyak jelantah ini menjadi tinggi, artinya banyak trigliserida yang terurai menjadi asam lemak bebasnya, di mana rusaknya trigliserida itu disebabkan oleh pemanasan tinggi secara berulang-ulang. Yang terakhir, yaitu pada tabel 5, terdapat rata-rata kadar air dalam minyak kemasan dari swalayan, minyak jelantah warna hitam, dan minyak jelantah warna coklat yang diisyaratkan dalam SNI.
Kadar air rata-rata minyak kemasan dari swalayan adalah 0,10%. Nilai ini memenuhi yang dipersyaratkan oleh SNI. Kadar air dalam minyak goreng jelantah warna hitam dan minyak goreng jelantah warna coklat lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan oleh SNI, di mana kadar air minyak goreng jelantah warna hitam adalah 0,61%, sedangkan kadar air minyak goreng jelantah warna coklat adalah 0,79%. Standar mutu SNI mempersyaratkan kadar air yaitu 0,10 sampai 0,30%. Dengan demikian, minyak jelantah tersebut telah rusak dan tak layak digunakan lagi karena beresiko bagi kesehatan. Nah, tingginya kadar air dalam minyak dapat diperoleh dari bahan makanan yang digoreng, proses saat penggorengan, atau kelembapan udara saat penyimpanan. Selama proses menggoreng, air dalam bahan pangan akan keluar dan diisi oleh minyak goreng, sehingga dapat meningkatkan kadar air di dalam minyak. Baik, terakhir kesimpulan dari jurnal ini, di mana minyak jelantah warna hitam dan coklat itu tidak memenuhi syarat SNI dan kualitas minyak goreng bekas pakai, walaupun secara fisik nampak masih bagus, tetapi shelf life of frying minyak bekas tidak sepanjang minyak kemasan dari swalayan, dan tidak berarti minyak bekas aman dikonsumsi. Baik, untuk analisis jurnal ketiga yaitu tentang analisa asam lemak dalam minyak kelapa murni atau VCO dengan dua peralatan kromatografi gas yang ditulis oleh Julius Ponto dan Nancy Dean Buyung. Nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Sains dengan volume 11 dan nomor 2, tahun ditulis Oktober 2011 dan jumlah halamannya 275 sampai 281. Adapun latar belakangnya sebagai berikut. Yang pertama, minyak kelapa murni virgin coconut oil atau VCO merupakan hasil olahan dari daging buah kelapa segar atau non-kopra, yang dalam pengolahannya tidak melalui proses kimiawi dan tidak menggunakan pemanasan tinggi, sehingga minyak yang dihasilkan berwarna bening atau jernih dan beraroma khas kelapa. Yang kedua, komposisi asam lemak tertinggi dalam minyak kelapa murni adalah asam laurat, yang berfungsi memberi gizi serta melindungi tubuh dari penyakit menular dan penyakit degeneratif. Yang ketiga, yaitu setiap alat GC mempunyai karakteristik tertentu yang dipengaruhi oleh desain geometri alat seperti panjang kolom, diameter kolom, dan kondisi operasi seperti kecepatan gas dan suhu oven. Parameter ini sangat menentukan resolusi dari asam lemak dan keakuratan analisa. Dengan demikian, perlu diketahui penampilan analisa asam lemak dari VCO dengan menggunakan kedua alat ini. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana performa hasil analisa komposisi asam lemak dari VCO untuk masing-masing alat kromatografi gas di dua laboratorium pangan dalam menganalisa asam lemak atau VCO? Teori yang digunakan dalam jurnal penelitian ini yaitu asam lemak merupakan kelompok bahan alam yang sangat kompleks untuk dilakukan analisis langsung. Kemudian, kromatografi gas yang dapat digunakan dalam analisis asam lemak pada minyak dalam bentuk metil esternya. Dalam analisis ini yang diperlukan beberapa teknik yang menampilkan pemisahan metil ester, penyusunan minyak dalam kolom kromatografi dengan baik. Kemudian, untuk menentukan jenis dan komposisi asam lemak yang terkandung dalam VCO dapat dilakukan dengan proses esterifikasi yang menghasilkan metil ester, kemudian diikuti dengan fraksinasi. Nah, fraksinasi ini dilakukan dengan cara kromatografi gas, kromatografi lapis tipis, atau menggunakan spektrofotometer dengan sinar inframerah. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian ini yaitu kromatografi gas, di mana sampel diinjeksikan melalui suatu sampel
yang temperaturnya dapat diatur. Senyawa-senyawa dalam sampel akan menguap dan akan dibawa oleh gas pengemban menuju kolom. Zat terlalu akan terabsorpsi pada bagian atas kolom oleh fase diam, kemudian akan merambat dengan laju rambatan masing-masing komponen yang sesuai dengan nilai KD masing-masing komponen tersebut. Nah, komponen-komponen tersebut terelusi sesuai dengan urutan semakin besarnya nilai koefisien partisi KD menuju ke detektor. Kemudian, detektor mencatat sederetan sinyal yang timbul akibat perubahan konsentrasi dan perbedaan laju reaksi. Nah, pada alat pencatat sinyal ini akan tampak sebagai kurva antara waktu terhadap komposisi aliran gas pembawa. Metode yang dilakukan dengan memberikan perbedaan kondisi alat yang digunakan pada kedua laboratorium, di antaranya jenis kolom yang digunakan, pengaturan suhu, panjang kolom, di mana pada lab 1 dan lab 2 gas pembawanya sama-sama dengan helium. Kemudian kolom pada lab 1 kapiler HPS 95% dimetil dan 5% divinyl polisilosen. Kemudian kolom pada lab 2 kapiler DB23 90% bis cyanopropil dan 10% vinyl cyanopropil polisiloxane. Kemudian panjang kolom pada lab 1 30 m, kemudian panjang kolom pada lab 2 50 m. Suhu awal lab 1 120, suhu awal lab 2 120, kemudian suhu akhir pada lab 1 280, dan suhu akhir pada lab 2 230. Untuk jenis detektor sama-sama menggunakan FID. Hasil penelitian yang ditulis dalam jurnal penelitian ini digambarkan dalam gambar 1, yakni transetrifikasi asam hasil analisis di laboratorium 1. Kemudian gambar 2 ada kromatogram transestrifikasi asam hasil analisis di laboratorium 2. Kemudian ada tabel 3, waktu retensi untuk masing-masing metode dan laboratorium. Kemudian ada tabel 4, luas puncak untuk masing-masing metode dan laboratorium. Yang ketiga ada tabel 3, persen luas puncak untuk masing-masing metode dan laboratorium. Selanjutnya ada pembahasan dari kedua gambar 1 dan 2. Ada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 yang terlihat perbedaan yang sangat jelas. Yang pertama, pada gambar 1 dan 2, perbedaan terletak pada keadaan baseline yang sangat baik pada lab 1 dibandingkan dengan lab 2. Pada lab kedua, baseline tidak terlalu baik pada awal waktu retensi, sekalipun keadaan seperti itu adalah wajar dalam analisa dengan kromatografi gas. Perbedaan lain meliputi waktu retensi, luas puncak, dan persen luas puncak. Yang kedua ada terdapat 7 jenis asam lemak yang teridentifikasi pada metil ester VCO yang dianalisis pada lab 1 dan 8 jenis asam lemak yang teridentifikasi pada metil ester VCO yang dianalisis pada lab 2. Waktu retensi untuk masing-masing asam lemak disajikan pada tabel 1 yang terdapat di PPT. Kemudian ada waktu retensi untuk masing-masing asam lemak di lab hampir sama pada tabel 1, di mana waktu retensi asam lemak rantai pendek kaplirat di lab 1 adalah 3, 5, 4, sampai 3,60 menit. Sedangkan waktu retensi pada kaplirat di lab 2, 3,17 sampai 3,19 menit. Adapun waktu retensi asam lemak pada rantai panjang linoleat di lab 1 adalah 10, 51, 10, 54 menit. Kemudian sedangkan waktu retensi asam linoleat di lab 2 ada 24,25 sampai 24,43 menit. Hal ini menunjukkan konsistensi alat yang digunakan oleh setiap lab cukup tinggi. Pada tabel 1 memberikan hasil yang dapat dilihat bahwa asam lemak stearat tidak muncul ketika dianalisis di lab 1, tetapi muncul ketika analisis di lab 2. Tidak munculnya asam stearat ketika dianalisa di lab 1 mungkin karena asam stearat tertinggal di dalam kolom.
Garis dasar kromatogram pada lab 1 lebih baik mulai dari keluarnya pelarut sampai pada akhir analisa dibandingkan garis dasar kromatogram pada lab 2 yang memperlihatkan adanya gangguan terhadap garis dasar. Sejak keluarnya sampel pelarut garis dasar tidak segera turun, tetapi turun secara lambat. Dengan demikian, resolusi asam kaplirat dengan pelarut tidak baik atau berhimpit. Hal ini tentunya akan mempengaruhi perhitungan luas puncak. Kondisi ini perlu diperbaiki, misalnya dengan menurunkan suhu awal kurang dari 120 derajat Celcius. Adanya perbedaan garis dasar antara lab 1 dan lab 2 mungkin dikarenakan adanya jenis kolom yang berbeda dari lab 1 dan lab 2. Kemudian pada tabel 2 mengenai hasil luas puncak atau peak area, terdapat 7 jenis asam lemak yang teridentifikasi pada metil ester VCO yang dianalisis di lab 1 dan 8 jenis asam lemak yang teridentifikasi pada metil ester VCO di lab 2. Luas puncak untuk setiap asam lemak dan metode metilase dilihat pada tabel 2. Di mana luas puncak terbesar dihasilkan oleh asam laurat diikuti miristat, palmitat, oleat, kaprat, kaplirat, dan yang terkecil adalah linoleat. Luas puncak di lab 1 lebih tinggi daripada di lab 2, misalnya pada asam kaplirat. Luas puncak pada lab 1 adalah 4,23363, sedangkan pada lab 2 1,2085. Dengan demikian, luas puncak untuk asam kaplirat di lab 1 sekitar 35 kali lipat dibandingkan di lab 2. Pada tabel 3 mengenai hasil persen luas puncak, kan tadi sudah dibahas bahwa terdapat 7 jenis asam lemak di lab 1 dan 8 jenis asam lemak di lab 2. Mengenai persen puncak, yaitu kan perbandingan antara luas puncak dari masing-masing asam lemak terhadap total luas puncak dari seluruh asam lemak. Persen luas puncak dapat digunakan untuk menetapkan perbandingan konsentrasi asam lemak. Bila total konsentrasi asam lemak diketahui, maka konsentrasi masing-masing asam lemak dapat ditentukan. Nah, pada tabel 3 di atas dapat kita lihat bahwa persen luas puncak asam lemak laurat yang dianalisa di lab 1 lebih rendah, yaitu 37,68% sampai dengan 48-89%. Sedangkan konsentrasi asam lemak yang dianalisis di lab 2 berkisar 46,76% sampai 51,49%. Nilai ini hampir sama dengan konsentrasi asam laurat yang diperoleh dengan metode IUPAC. Nilai ini juga hampir sama dengan konsentrasi asam laurat yang telah ada sebelumnya. Nah, persen luas puncak dari asam kaplirat ini mungkin disebabkan karena garis dasar yang diperoleh pada lab 1 lebih tinggi daripada lab 2. Garis dasar pada lab 2 ini berarti lebih rendah dibandingkan dengan garis dasar yang diperoleh pada lab 1. Sedangkan pada asam kaprat yang baik akan menyebabkan perhitungan diperoleh di lab 1 dan lab 2 hampir sama. Jadi, hal luas puncak yang lebih baik diperoleh pada lab 1. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini yaitu 1. Dari kedua laboratorium, lab 1 dan lab 2 yang digunakan untuk menganalisa komposisi asam lemak diperoleh waktu retensi yang bervariasi. Selanjutnya, untuk asam asterat tidak teranalisis pada lab 1. Yang kedua, luas puncak asam lemak untuk masing-masing laboratorium sangat jauh berbeda yang mungkin disebabkan oleh kurang teroptimasinya operasi peralatan kromatografi gas. Yang ketiga, asam lemak kaplirat mempunyai persen luas puncak lebih tinggi pada lab 1 daripada yang diperoleh di lab 2, dengan persen luas puncak asam lemak kaprat yang diperoleh pada kedua laboratorium hampir sama. Kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan kedua alat tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada laboratorium 1, tidak semua asam lemak muncul, tapi garis dasarnya sangat baik. Dan pada laboratorium 2, semua asam lemak muncul, tapi garis dasarnya kurang baik. Penjelasan yang terakhir mengenai review jurnal keempat dengan judul Analisis kadar asam linoleat dan asam linolenat pada tahu dan tempe yang dijual di pasar telaga secara kromatografi gas spektroskopi massa.
Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Kadir Kilo, Isha Isa, dan Weni J. A. Musa. Jurnal Saintek nomor 6, volume 6 tahun 2012. Latar belakang dari jurnal ini adalah makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari bahan makanan. Tanpa makan, manusia tidak dapat bertahan hidup. Makanan yang baik untuk dikonsumsi merupakan makanan yang mengandung zat gizi. Manusia mengkonsumsi makanan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai sumber energi, pengatur metabolisme tubuh secara normal, dan untuk pertumbuhan serta memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Tahu dan tempe adalah makanan mengandung zat gizi yang berasal dari kacang kedelai dan merupakan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan di samping rasanya yang enak, tahu dan tempe merupakan makanan yang murah, mudah didapatkan, dan mudah diolah menjadi berbagai bentuk masakan. Asam linoleat dan asam linolenat sebagai bahan penyusun kacang kedelai yang jumlahnya cukup besar, berkisar 7-54%. Defisiensi asam linoleat dapat menyebabkan dermatitis, kemampuan reproduksi menurun, gangguan pertumbuhan, degenerasi hati, dan rentang terhadap infeksi. Mengingat pentingnya kandungan asam linoleat dan asam linolenat bagi manusia, maka terciptalah dua rumusan masalah sebagai berikut. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kadar asam linoleat pada tahu dan tempe yang dijual di pasar telaga. Yang kedua, bagaimana kadar asam linolenat pada tahu dan tempe yang dijual di pasar telaga. Dari latar belakang yang telah dijelaskan ditemukan beberapa teori. Teori yang pertama yaitu tahu mengandung air sebesar 86%, protein 8-12%, lemak 4,6%, dan karbohidrat sebesar 1,6%. Tahu juga mengandung berbagai mineral seperti kalsium, zat besi, fosfat, kalium, natrium, serta mengandung vitamin seperti kolin, vitamin B, dan vitamin E. Kandungan asam lemak jenuhnya rendah dan bebas kolesterol. Mutu proteinnya cukup tinggi sehingga tahu cocok untuk makanan diet. Yang kedua yaitu tempe rata-rata mengandung air sebesar 64%, protein 18,3%, lemak 4%, karbohidrat 12,7%, kalsium 129 mg per 100 gram, fosfor 154 mg per 100 gram, dan zat besi 10% mg per 100 gram. Pada tempe mengandung asam lemak tidak jenuh. Asam lemak terbesar yang diproduksi adalah asam linolenat yang merupakan asam lemak esensial, yaitu harus diperoleh asupan dari luar tubuh, bisa melalui makanan. Tempe juga mengandung asam linolenat asam linoleat dengan kadar 44,85% dalam 100 gram asam lemak atau sekitar 7,23 gram dalam 100 gram tempe. Yang ketiga, asam linoleat dan asam linolenat merupakan asam lemak tidak jenuh berantai panjang dan tergolong asam lemak esensial. Baik asam lemak linoleat maupun asam lemak linolenat sangat penting untuk tubuh. Oleh karena itu harus diperoleh dari makanan. Asam linoleat dan asam linolenat sebagai bahan penyusun kacang kedelai yang jumlahnya cukup besar berkisar 7-54%. Jurnal ini, metode yang digunakan yaitu dengan sampel tahu dan tempe dari pasar telaga yang telah dilakukan proses pencucian sebanyak 2 kali dengan menggunakan Aquades. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu diblender hingga berbentuk serbuk. Prosedur analisis kadar asam linoleat dan linolenat pada tahu dan tempe ini dilakukan dengan cara kromatografi gas spektroskopi. Yang pertama yaitu dengan ekstraksi minyak tahu dan tempe dengan metode sokletasi. Yang kedua yaitu tahap hidrolisis minyak tahu dan tempe. Yang ketiga tahap esterifikasi asam lemak bebas minyak tahu dan tempe. Yang terakhir yaitu identifikasi asam lemak atau pada proses ini melibatkan kromatografi gas spektroskopi. Pada metode ekstraksi minyak tahu dan tempe dengan metode sokletasi disiapkan sebanyak 200 gram serbuk tahu dan tempe yang masing-masing diekstraksi menggunakan ekstraktor soklet menggunakan pelarut N-heksana, lalu dihitung randomnya. Selanjutnya, pada tahap hidrolisis minyak tahu dan tempe disiapkan sebanyak 25 gram minyak tahu dimasukkan ke dalam labu layer 3. Kemudian ditambahkan 50 ml metanol dan 50 ml larutan KOH
sebanyak 12%. Lalu campuran ini direflux dengan pengadukan pada temperatur 60 derajat Celcius selama 90 menit. Hasil reflux dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan dengan 125 mg Aquades serta 31,25 ml N-heksana. Lalu larutan dikocok dengan kuat dan didiamkan sampai berbentuk dua lapisan, yaitu lapisan air dan lapisan organik. Pada tahap esterifikasi, asam lemak bebas, minyak tahu dan tempe disiapkan sebanyak 10 gram asam lemak tahu dan tempe yang masing-masing dimasukkan ke dalam labu leher 3 yang dilengkapi dengan termometer. Selanjutnya ditambahkan 8,7 ml metanol dan 0,087 ml asam sulfat pekat. Kemudian campuran tersebut direflux selama 1 jam pada temperatur 50 derajat Celcius. Campuran hasil reflux ini selanjutnya didinginkan dan dimasukkan dalam corong pisah. Yang terakhir adalah identifikasi asam lemak. Identifikasi asam lemak ini dilakukan dengan menginjeksikan metil ester minyak tahu dan tempe pada alat kromatografi gas spektroskopi massa Shimadzu XP 2010. Dengan demikian, spektrum yang terdeteksi oleh KGSM merupakan spektrum dari metil ester asam lemak. Analisis dilakukan menggunakan kromatografi gas spektroskopi massa model Shimadzu XP 2010 pada kondisi berikut ini. Temperatur oven dengan kolom 80 derajat Celcius, temperatur injeksi 310 derajat Celcius, tekanan dengan 10,9 kPa, total aliran 72,5 ml per menit, laju alir 24,8 cm per detik, dan aliran kolom 0,3 ml per menit. Pada hasil dan pembahasan pada metode ekstraksi minyak tahu dan tempe dengan metode sokletasi, hasil ekstraksi dari tahu menghasilkan minyak dengan rendemen sebesar 38,77%. Adapun pada tempe dengan menggunakan prosedur yang sama menghasilkan rendemen sebesar 37,67%. Pada tahap hidrolisis minyak tahu dan tempe, massa asam lemak yang diperoleh dari 25 gram minyak tahu maupun minyak tempe pada proses hidrolisis adalah sebesar 23,52 gram. Sedangkan pada tahap esterifikasi asam lemak bebas minyak tahu dan tempe diperoleh dari proses hidrolisis ditambahkan dengan metanol CH3OH dan asam kuat asam sulfat sebagai katalis sehingga terbentuk senyawa metil ester. Proses esterifikasi ini dilakukan untuk keperluan analisis kadar asam lemak menggunakan kromatografi gas spektroskopi massa. Hal ini dikarenakan asam lemak yang diperoleh dari hidrolisis bersifat non-volatil atau tidak mudah menguap, sementara syarat senyawa yang diperlukan untuk keperluan analisa harus bersifat volatil atau mudah menguap. Selanjutnya, pada hasil analisis menggunakan kromatografi gas spektroskopi massa, yang pertama, hasil analisis menggunakan KGSM untuk tahu. Sesuai dengan gambar yang sudah ditunjukkan bahwa spektrum massa puncak ke-6 merupakan senyawa yang memiliki berat molekul 294. Yang teridentifikasi adalah metilenoleat. Senyawa tersebut memiliki puncak dasar 67 yang merupakan hasil dari fragmentasi asam linolenat. Akan tetapi pada tahu tidak terdeteksi oleh spektrum massa pada minyak tahu. Asam linolenat tidak terdeteksi pada tahu. Selanjutnya pada hasil analisis menggunakan KGSM untuk tempe menunjukkan bahwa dalam spektrum massa puncak ke-6 senyawa yang memiliki berat molekul 294 teridentifikasi, yaitu asam linoleat. Sedangkan asam linolenat tidak terdapat pada metil ester minyak tempe. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal ini adalah yang pertama,
Kadar asam linoleat pada tahu sebesar 55,25%, sedangkan pada tempe 27,08%. Kadar asam linoleat pada tahu ternyata lebih besar dibandingkan pada tempe disebabkan oleh lamanya fermentasi pada tempe. Kesimpulan yang kedua yaitu kadar asam linolenat tidak terdeteksi pada metil ester minyak tahu dan minyak tempe. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu proses pembuatan tahu dan tempe pada suhu yang terlalu tinggi serta pada fermentasi tempe yang dilakukan pada suhu tinggi sehingga tidak dapat terdeteksi asam linolenat pada dua substansi tahu dan tempe. Baik, untuk pemaparan analisis jurnal minyak dan lemak dalam pangan sudah kami sampaikan semuanya. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke WhatsApp group untuk mendiskusikan lebih lanjut bila mana teman-teman masih ada yang kurang dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.